Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas terkait tentang parafrasa atau bahasa Inggrisnya itu parafrase ya, pakai parafrase ya. Oke, seperti apa yang akan kita bahas? Yuk kita lihat. Oke. Nah, yang pertama ini terkait tentang pengertian ya. Apa itu parafrasa ya? Berdasarkan KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua di situ yang kalau misalnya coba dilihat di KBBI, itu yang pertama, parafrasa itu pengertiannya pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi tuturan yang lain tanpa mengubah pengertian. Jadi ada istilah tanpa mengubah pengertian. Ya, jadi pengungkapan kembali tanpa mengubah pengertian itu disebut parafrasa ya menurut KBBI. Yang kedua, masih menurut KBBI ya, parafrasa itu merupakan penguraian kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk atau susunan kata-kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Jadi kalau misalnya kita membaca suatu teks, kemudian kita akan menuangkan kembali dengan bahasa kita, tapi kita akan menggali makna yang lebih terbuka lagi ya, yaitu disebut parafrasa ya, seperti itu berdasarkan KBBI. Oke, kegiatan mengubah teks yang berbeda dengan kalimat redaksional aslinya meskipun makna masih dipertahankan merupakan keterampilan seni yang sangat penting dibutuhkan pada segmen bidang karya ilmiah ya. Jadi kemampuan kita membuat parafrasa itu penting ya, merubah redaksi itu penting. Untuk apa ya? Nah, ini dampaknya dari keberhasilan kita menentukan tulisan akademik yang kita sebut dengan parafrasa, kita akan terhindar dari tindakan plagiasi ya, atau tindakan copy paste. Oke, jadi dengan kita bisa membuat parafrasa yang baik ya, kita akan terhindar dari istilah plagiat ya, seperti itu. Nah, berikut pengertian dan contoh kalimat-kalimatnya ya terkait tentang parafrasa menurut Bailey S 2006 ya, pada halaman 29 sampai 31. Kita lihat ya. Oke, yang pertama ya, parafrasa bermanfaat mengungkapkan makna tanpa harus mengurangi jumlah kata-kata aslinya. Ya, sekali lagi, parafrasa bermanfaat mengungkapkan makna tanpa harus mengurangi jumlah kata-kata aslinya. Oke, ya. Misalnya, ya contohnya, bukti hilangnya suatu peradaban kerajaan Majapahit dapat ditemukan di sekitar wilayah Museum Majapahit. Ini contoh kalimat aslinya. Kemudian diparafrasakan ya menjadi seperti ini contohnya. Sisa-sisa peninggalan masyarakat kuno kerajaan Majapahit dapat ditelusuri di lingkungan Museum Majapahit. Oke, bisa dilihat ya. Makna ya, mengungkapkan makna itu tidak berubah ya. Jumlah kata tidak jauh berbeda dengan aslinya ya, tapi redaksinya berbeda. Oke, ini parafrasa yang pertama contoh. Yang kedua, parafrasa yang baik menunjukkan perbedaan jelas dengan redaksional aslinya. Ia hanya cukup menampilkan makna apa adanya dengan kata-kata redaksional yang berbeda. Ya, jadi parafrasa yang baik menunjukkan perbedaan jelas dengan redaksional aslinya. Ia hanya cukup menampilkan makna apa adanya dengan kata-kata redaksional yang berbeda. Misal ya contohnya, peradaban Mesir kuno jatuh sekitar pada tahun 2180 sebelum Masehi.
Penelitian yang dilakukan pada endapan lumpur Sungai Nil menunjukkan bahwa saat ini lumpur yang mengendap di Sungai Nil itu mengalami kekeringan di dekat daerah pegunungan. Peristiwa tersebut berdampak buruk bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut untuk bertahan hidup. Ya. Nah, kemudian diparafrasa menjadi riset terhadap lapisan tanah di Sungai Nil, Mesir yang sangat tandus sekitar pegunungan dekat hulu sungai disimpulkan kurangnya air untuk irigasi sekitar tahun 2180 sebelum Masehi, yang mana sebagai awal jatuhnya peradaban Mesir. Jadi di sini ditampilkan makna apa adanya dengan kata-kata redaksional yang berbeda dengan aslinya, ya, tapi tidak mengurangi makna. Sekali lagi, parafrasa tidak boleh mengurangi makna, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga itu teknis dalam berparafrasa mensyaratkan perbedaan diksi, kelas kata, dan urutannya. Kita lihat, ya, contohnya. Yang pertama, perbedaan diksi. Misalnya ada kata penelitian dirubah, ya, dalam kalimat parafrasa itu menjadi riset. Oke. Kemudian contoh yang lain misalnya ada kata endapan lumpur dirubah menjadi lapisan tanah. Oke. Kemudian contoh yang ketiga, berdampak buruk untuk bertahan hidup. Oke. Dirubah menjadi kurangnya air untuk irigasi. Ya. Oke, ya seperti itu contohnya. Nah, kemudian yang kedua, ya, contoh yang kedua itu misalnya perbedaan kelas kata. Ya, di kalimat aslinya ada kata jatuh. Ini merupakan kata sifat dirubah, diparafrasakan menjadi jatuhnya. Itu merupakan kata benda. Oke, ya. Kemudian yang ketiga, perbedaan urutan kata. Susunan katanya yang berbeda. Nah, ini contohnya, peradaban Mesir kuno jatuh sekitar pada tahun 2180 sebelum Masehi, dirubah menjadi sekitar tahun 2180 sebelum Masehi, yang mana sebagai awal jatuhnya peradaban Mesir dibalik kata. Ya, itu termasuk parafrasa. Oke. Nah, yang keempat, kata sepadan atau sinonim. Contohnya yang di bawah nanti yang tercetak miring. Membantu pemilihan leksikal dengan mudah pada parafrasa. Kita lihat, ya. Pertumbuhan jumlah industri mobil sejajar dengan perkembangan kapitalisme modern. Pertumbuhan diganti menjadi peningkatan. Peningkatan jumlah industri diganti oleh pabrik, katanya. Jumlah pabrik mobil sejajar diganti oleh sesuai, ya, dengan perkembangan diganti oleh keberlangsungan. Kapitalisme modern diganti dengan kontemporer. Jadi diganti dengan kata sepadan, ya, atau sinonimnya. Nah, kemudian yang kelima itu perbedaan kelas kata, ya, tercetak miring di bawah, ya, contoh di bawah. Hal ini memungkinkan kita menambahkan komentar kita sendiri melalui kata depan, kata sambung, kata kerja bantu, atau kata keterangan. Kita lihat contoh kalimatnya. Pada tahun 1920-an, teori manajemennya Alfred Sloan telah membantu General Motors menjadi perusahaan mobil yang dominan di dunia. Oke. Kita tambahkan katanya, misalnya pada tahun 1920-an melalui bantuan. Oke, diganti, ya, ditambahkan ada kata melalui bantuan teori manajemennya Alfred Sloan, General Motors, mampu mendominasi perusahaan-perusahaan mobil dunia. Jadi di sini ada dua kata yang ditambahkan, ya, yaitu kata melalui, itu merupakan kata depan, kemudian ada kata
mampu. Itu merupakan kata kerja bantu. Dan yang terakhir, yang keenam, itu perbedaan urutan kata, ya. Jadi ada perbedaan urutan kata yang tercetak miring, ya, di bawah ini, ya, sedikit berubah pada tata kalimat. Contoh, masa kini Perserikatan Dagang menjadi tangguh dalam mempertahankan jaminan kesejahteraan pekerjaannya. Dirubah menjadi saat ini tangguhnya pertahanan Perserikatan Dagang menjamin pekerjaan menjadi sejahtera. Ada perbedaan urutan kata, ya, di situ. Sedikit berubah pada kata kalimat, tapi tidak merubah makna. Oke, seperti itu. Nah, parafrasa dengan menggunakan teknik pencarian sinonim, kelas kata, dan urutan kata dapat diwujudkan melalui 6 langkah sederhana. Menurut Henning, Grevet, dan Rendsburg tahun 2005. Yang pertama, bacalah ulang teks aslinya hingga Anda memahami maknanya secara utuh. Kita harus baca dulu, ngerti, ya, baca ulang sampai tahu maknanya secara utuh. Baru kita bisa buat parafrasa. Yang kedua, kesampingkan teks aslinya dulu. Buat dan tulis parafrasa Anda pada sebuah catatan. Jadi pada saat mulai menulis, tutup itu teks asli, ya. Setelah kita mengerti tutup itu teks asli, kita tulis, ya, pada catatan kita. Terserah nanti tulisnya seperti apa. Oke, tapi yang pasti tidak berubah makna. Jadi maksudnya biar tidak terpaku pada kalimat aslinya. Yang ketiga, catatlah beberapa kata di bawah tulisan parafrasa Anda untuk sekedar mengingat seberapa jauh Anda menggunakan pengetahuan Anda perihal kutipan dan parafrasa. Di atas lembar catatan Anda, tulislah kata kunci atau frasa yang menunjukkan judul atau bahasan perihal latihan berparafrasa. Ya, jadi di sini ada catatan-catatan kecil yang diparafrasa yang menunjukkan seberapa paham kita, ya, membuat kalimat tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, cermati cara Anda memparafrasa teks asli untuk meyakinkan Anda telah memahami teknis secara tepat dan mewujudkan hasil latihan Anda dengan jelas, terjangkau, dan bermakna. Ya, jadi yang keempat, sekali lagi, cermati cara Anda memparafrasa teks asli untuk meyakinkan Anda telah mematuhi teknis secara tepat dan mewujudkan hasil latihan Anda dengan jelas, terjangkau, dan bermakna. Ya. Yang kelima, gunakan tanda petik untuk menandai istilah-istilah yang menurut Anda asing dari teks asli. Kalau kita menemukan istilah yang asing, pakai tanda petik. Ya, itu istilah asing itu mungkin kita tidak rubah pada saat kita membuat parafrasa. Oke, buat tanda petik. Dan yang terakhir, dokumentasikan teks asli, termasuk halamannya, pada catatan Anda, supaya Anda dapat dengan mudah menggunakan saat Anda memutuskan untuk menggabungkan hasil usaha kutipan dan parafrasa Anda kepada karya tulisan Anda sendiri. Ya. Jadi pada saat kita buat catatan-catatan, teks aslinya kita tulis juga, ya, untuk memudahkan pada saat kita menggabungkan hasil usaha kita membuat parafrasa, ya, dan bersatu dengan tulisan kita yang lainnya, ya, seperti itu. Oke, ini parafrasa itu harus sering berlatih, ya. Coba cari catatan-catatan atau referensi-referensi yang lain tentang parafrasa dan latihan, ya, seperti itu.
Oke, sekian yang bisa saya sampaikan terkait tentang parafrasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dimengerti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.